Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Cici. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Cici? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik, sehat raganya, tapi jiwanya kurang baik ini Bu. Kenapa? Ada apa Bu Cici? Kalau dilihat dari ekspresi wajah Bu Cici, memang sepertinya ada yang membuat kurang bersemangat nih. Apa benar demikian Bu? Iya Bu, seperti yang Bu Dwi lihat nih, eh, saya sedang mengalami sedikit permasalahan sih Bu. Oh begitu. Eh, Kalau hari ini, alhamdulillah saya dalam kondisi terbaik Bu Cici. Saya juga merasa bersemangat sekali. Bu Cici, apakah betul Alhamdulillah. Bu Cici akan ada yang mau disampaikan hari Iya ini? Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, apakah boleh saya meminta waktunya ini 15 menitan lah Bu, pengen cerita, pengen mengobrol dengan Bu Dwi. Boleh sekali Bu Cici, silahkan. Mau ngobrol apa nih Bu Cici? Saya dengan senang hati siap mendengarkan keluhan dari Bu Cici. Ada apa nih sebenarnya? Jadi gini Bu, hmm, saya mau curhat karena saya yakin Ibu Dwi pasti bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya alami ini. Oh, oke, baik. Kalau memang benar demikian, jika Bu Cici merasa percaya dengan saya pun siap mendengarkan. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa saya bantu dari permasalahan yang sedang Bu Cici hadapi sekarang? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi sih Bu. Oh, seperti itu. Maaf nih, sebelum nanti kita lanjutkan percakapan kita hari ini, kira-kira nanti setelah diskusi atau percakapan kita, apa sih sebenarnya yang ingin Bu Cici harapkan dari percakapan kita? Saya mengharapkan sih Bu setelah diskusi ini selesai nantinya saya dapat meningkatkan semangat belajar siswa saya tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia dan tugasnya itu tepat waktu Bu. Oh, jadi permasalahannya itu dalam pembelajaran ya. Nah, menurut Bu Cici nih, bisa nggak digambarkan lebih jelas lagi masalah yang sedang Bu Cici hadapi? Bu Cici bisa ceritakan apa yang Bu Cici rasakan? Gambaran dari permasalahan pembelajaran yang sedang Bu Cici hadapi itu seperti apa? Bisa diceritakan tidak? Saya itu sebenarnya bingung Bu. Akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya ya Bu, dari total misal di kelas ada 30 anak nih Bu. Ada Ya. beberapa anak sekitar 3 sampai 5 anak itu mengumpulkan tugasnya itu selalu terlambat dan Hmm. apa namanya? Semangatnya, antusiasnya itu kurang padahal sebelum pelajaran dimulai itu saya sudah menjelaskan kesepakatan belajar kita itu apa saja seperti itu Bu. Jadi tugasnya kurang tepat waktu, antusiasnya belajarnya itu berkurang Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, Bu, boleh tahu tidak ya, apakah murid-murid Bu Cici itu tidak mengumpulkan tugas itu terjadi pada seluruh materi pembelajaran bahasa Indonesia saja atau pada materi-materi tertentu? Tidak Bu, mereka tidak mengerjakan tugas itu hanya di bab 3. Di akhir pembelajaran itu, pembelajaran teks prosedur tepatnya hanya itu sih Bu. Kalau yang lain aman Bu. Oh, jadi itu terjadi ketika pada materi teks prosedur ya, sedangkan sebelumnya itu semua siswa aktif dan mengerjakan tepat waktu, seperti itu ya Bu. Nah, coba Bu Cici, menurut Bu Cici, permasalahan yang tadi Bu Cici sampaikan itu apa sebabnya? Mengapa terjadi demikian? Mungkin Bu Cici bisa bercerita apa Waktu sebabnya? pembelajaran bahasa Indonesia itu pada materi teks prosedur ya Bu, itu ada beberapa siswa yang pasif Bu, kurang semangat, antusiasnya itu berkurang Bu, seperti itu.
Oh, begitu. Bu, maaf nih, saya boleh tahu nggak, Bu Cici itu pada saat mengajar materi teks prosedur, Bu Cici itu menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa? Boleh diceritakan tidak, Bu? Pada waktu mengajar itu, kan saya menyuruh anak itu membentuk kelompok ya, Bu. Ya. Kemudian mencari konsep dasar teks prosedur nih, Bu. Setelah itu mengaitkan contoh-contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kan kita berkaitan langsung dengan prosedur itu, Bu. Betul. Kemudian mereka juga saya suruh untuk googling, Bu, menggunakan HP, Google. Nah, setelah itu nanti anak-anak mengisi LKPD. Setelah LKPD mereka diisi, di akhir pembelajaran nanti siswa itu membuat kesimpulan, Bu, kesimpulan bersama seperti itu sih, Bu. Oke, lalu Bu, menurut Bu Cici nih bagaimana respon dari anak-anak ketika mereka mendapat pembelajaran dengan langkah-langkah seperti yang tadi Bu Cici sampaikan. Respon dari anak-anak dari Bu Cici, murid-muridnya seperti apa responnya, Bu? Kalau respon anak-anak ada yang beberapa langsung aktif googling, Bu, dan mencatat hasilnya. Kemudian dia langsung aktif membuat kesimpulan, Bu. Jadi seperti itu permasalahan yang sedang Bu Cici hadapi. Ada siswa yang aktif, namun lebih banyak siswa yang terlihat tidak aktif, sehingga pembelajarannya itu dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas itu tidak tepat waktu. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, Bu, benar sekali, Bu Dwi. Nah, sekarang Bu Cici, saya ingin tahu nih, tadi kan Bu Cici sudah menyampaikan permasalahannya. Lalu menurut Bu Cici sendiri nih, apa sih yang bisa Bu Cici lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi Bu Cici sampaikan? Kalau saya sih sebenarnya sudah melakukan cara ya, Bu, yaitu selalu mengingatkan anak-anak, ayo tugasnya dikumpulkan, ayo Iya. yang belum mengumpulkan tugas itu segera ya. Saya berbicara secara langsung kepada anak waktu pembelajaran, dan saya juga melalui grup WA, Bu. Jadi saya mengingatkan mereka secara langsung dan secara grup WA juga. Tapi hasilnya masih sama, Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Bu Cici sudah sempat mengingatkan anak-anak melalui grup WA, namun ternyata masih saja ada anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak mengerjakannya seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Bu, apakah Bu Cici sudah merefleksikan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas selama ini? Apakah Bu Cici punya strategi atau punya metode pembelajaran lain yang bisa meningkatkan pembelajaran agar anak-anak bisa termotivasi? Ada tidak menurut Bu Cici? Oh iya ya, Bu. Sepertinya itu saya yang harus merefleksikan atau mengevaluasi pelajaran saya, Bu, pembelajaran saya. Saya jadi ingat nih, Bu, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya, Bu? Sehingga kalau saya menerapkan metode yang menarik itu, anak-anak lebih fokus ya, Bu, lebih mengerjakan tepat waktu, lebih semangat, lebih asik. Oke, Bu, nanti saya kemungkinan mencoba menggunakan metode yang lebih menarik, Bu, dalam KBM seperti metode bermain, mungkin menggunakan puzzle kan boleh ya, Bu? Iya. Atau ajak mereka sekitar outdoor gitu, Bu. Itu mungkin, Bu. Ya, itu merupakan ide bagus loh, Bu. Bermain sambil belajar dan sesekali mengajak siswa belajar di kelas itu juga keren menurut saya. Itu adalah upaya yang bagus. Wah, Bu Cici sudah memiliki langkah yang akan Bu Cici lakukan. Pasti nanti murid-murid Bu Cici lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Keren itu, Bu. Ya, Bu. Mungkin metode pembelajaran saya yang seperti ini belum mampu mengaktifkan ke seluruh kelas, Bu. Masih hanya beberapa beberapa kelas saja, beberapa materi saja. Sehingga berpengaruh juga pada saat saya mengajarkan dan mengumpulkan tugas di materi teks prosedur ini, Bu. Ya, nah sekarang Bu Cici kan sudah tahu nih permasalahannya Bu Cici dan juga Bu Cici sudah
akan merencanakan sesuatu. Jadi, kalau boleh saya tahu, dalam waktu dekat ini, apa sih yang akan Bu Cici lakukan ke depannya? Baik, Bu Dewi. Jadi setelah ini saya akan merefleksikan pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini lakukan, kurangannya saya itu di mana, hal-hal yang membuat anak-anak itu bosan apa, kemudian saya akan mencari referensi-referensi di luar sana, Bu, tentang pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga akan menggunakan alternatif metode pembelajaran yang menarik seperti outdoor, juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kemudian yang ada kaitannya dengan KSE, agar siswa itu aktif, tidak bosan dengan pembelajaran saya, dan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Keren sekali, Bu. Wah, keren sekali, Bu Cici. Itu tadi langkah-langkah yang sudah Bu Cici sampaikan itu menurut saya adalah tepat dan menarik. Menurut Bu Cici nih, apakah ada pihak lain yang menurut Bu Cici bisa membantu untuk melakukan rencana tersebut? Ada tidak? Ada, Bu. Saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan refleksi dengan pembelajaran yang saya lakukan, dengan kemudian berkolaborasi hasilnya nanti dengan rekan sejawat memberikan masukan, saya pasti akan lebih baik dalam menemukan ide-ide pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan menarik bagi siswa, Bu. Wah, seru sekali sepertinya, Bu. Keren. Seru sekali sepertinya. Mudah-mudahan nanti kolaborasinya lancar ya, Bu. Semangat, Bu Cici. Alhamdulillah, Bu. Ini saya jadi bersyukur loh, Bu. Saya menjadi lega sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, menjadi semakin yakin setelah bercerita dengan Dwi, Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu sudah plong, sudah menipis satu persatu, Bu. Nah, setelah selesai nih Bu ya, setelah kita selesai diskusi hari ini, komitmen apakah sih yang akan Bu Cici lakukan ke depannya? Komitmen yang ingin saya lakukan, Bu, yang pertama, saya akan menggunakan tadi pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengandung KSE. Kemudian saya akan mencari alternatif-alternatif, mencari referensi dari YouTube agar pembelajaran bahasa Indonesia saya tidak membosankan, anak lebih aktif dan anak lebih tepat lagi dalam pengumpulan tugas. Seperti itu, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kelas tentunya. Kelas. Iya. Keren sekali Bu Cici. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan selalu semangat ya. Mudah-mudahan nanti saya dapat kesempatan lagi nih untuk ngobrol sama Bu Cici. Saya jadi ingin tahu hasil dari rencana yang tadi sudah Bu Cici sampaikan. Apa sih hasilnya? Saya ingin tahu. Mudah-mudahan ada kesempatan buat ngobrol lagi ya, Bu. Kayaknya 1 atau 2 minggu lagi ya, Bu. Nanti saya menemui Bu Dwi lagi, kapan bisa ngobrol. Ini terima kasih banyak loh, Bu, sudah mendengarkan curhatan dari saya. Oke, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa ngobrol dengan Bu Cici. Kalau gitu, saya izin dulu ya, Bu, mau ke kelas. Makasih loh, Bu, sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.